Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Bisa mendengar suara saya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa terhubung ya, sambil menunggu yang lain. Bisa mendengar suara saya? Apakah putus-putus suara saya? Bisa terdengar, Pak? Ya, Jelas, Pak. baik. Ya, teman-teman, kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya, mengenai turunan. Jadi, untuk kalkulus 1 ini, kita mayoritas membicarakan tentang turunan, dan nanti teman-teman juga akan melanjutkan ke kalkulus 2 ya, tentang integral. Namun ini sedang dalam perombakan kurikulum, teman-teman, karena kita akan beranjak pada kurikulum outcome based education atau kurikulum berbasis luaran. Nah, ada kemungkinan nanti kalkulus kita itu akan digabung menjadi satu ya. Ada kemungkinan seperti itu. Ya, tapi ini belum tahu fixnya, nanti kita tunggu saja. Ya, kemarin teman-teman sudah belajar tentang turunan dari eksponen dan turunan dari eh, psikometri, teman-teman. Di video saya sudah dipelajari. Bagaimana? Apakah materi kemarin sudah disimak, dipelajari, teman-teman? Belum? Sudah? Oh ya. Udah, Ya, Pak. teman-teman jangan sungkan untuk menjawab ya. Kita interaktif gitu aja. Seperti kalau kita di kelas ya. Baik, terima kasih teman-teman kalau sudah menyimak ya. Jadi di turunan psikometri itu memang agak membingungkan ya. Kemarin di materi tersebut ada apa namanya? Capture ya, capture dari teman-teman mungkin melihat seperti deret deret dan sebagainya, kombinasi dan sebagainya itu hanya untuk menjelaskan asal muasal dari mengapa turunan E pangkat X itu tetap E pangkat X. Kemudian mengapa turunan daripada A pangkat X itu adalah super X log A dan seterusnya. Yang dipakai hanyalah rumus yang di dalam kotak, teman-teman. Tapi nanti di dalam ujian teman-teman tidak menggunakan cara-cara yang tadi, yang seperti ada deret, ada sigma, kombinasi, dan sebagainya. Itu hanyalah intro untuk mengetahui asalnya dari bilangan bilangan natural itu seperti apa. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa cukup. Saya mohon maaf, teman-teman. Kita tadi awalnya ingin mulai pada jam 8 ya. Tapi ternyata jam 8 lewat, ini harus ada yang saya admit. Jadi saya mohon maaf sekali, memang pada pagi hari itu saya harus mengurus anak saya. Kalau dulu saya bisa mengisi di kelas, itu adalah karena eh, istri saya sedang cuti. Jadi sedang bisa menunggu kedua anak saya. Ketika anak saya yang kedua lahir kemarin, masih dalam masa-masa cuti itu saya bisa berangkat pagi ya. Namun setelah cutinya sudah habis, istri saya kebetulan bekerja di PLN luar kota di Jawa Tengah, sehingga anak saya yang kedua ikut istri saya, dan anak pertama yang kemarin memang rutin saya terapi, ini ikut saya, sehingga kita
berbagi dalam ngomong ya, karena ikut saya, sehingga saya juga harus berbagi dengan Bapak Ibu saya yang memomong. Kalau semuanya dibebankan pada Bapak Ibu saya yang memomong itu kasihan ya, karena memomong anak-anak di bawah 5 tahun itu pasti sangat ya cukup melelahkan dan kewalahan. Jadi saya harus berbagi. Kalau misalkan pagi-pagi dari jam 6 sampai jam 9 tuh saya sudah memastikan anak saya sudah saya bantu bisa mandi dan sebagainya, bisa makan ya, baru bisa di kampus. Sehingga kemarin-kemarin saya bisa di kampus karena ketika istri saya cuti, dan banyak di kelas-kelas yang nggak banyak ya, beberapa kelas-kelas yang kuliah pada jam 8 itu biasanya ya karena sudah eh, istri saya sudah habis masa cutinya, itu saya berikan video rekaman termasuk kelas IFA ya, termasuk kelas Anda, kelas IFB. Jadi saya mohon maaf, kemudian alternatifnya ini saya berikan kuliah melalui Zoom supaya kita ya paling tidak pernah kuliah interaktif ya. Ibaratnya kuliah langsung tatap muka, tapi walaupun tidak di kelas ya kita tetap bisa langsung berkomunikasi melalui online Zoom gitu. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai karena ini Zoom free ya. Saya dulu pernah punya Zoom berbayar, tapi akunnya sudah diblok karena saya beli di Shopee waktu itu. Dan ternyata mungkin penjualnya ini ya, penjual akunnya itu mungkin terblacklist oleh Zoom sehingga email saya ikut terblacklist. Saya menggunakan Zoom free yang hanya 40 menit ya teman-teman ya. Oke, ini ya. Kelihatan teman-teman layar saya? Materinya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Jadi kita akan membahas tentang turunan tingkat tinggi dan turunan fungsi parametrik teman-teman. Ini hanya sedikit saja, hanya 14 halaman ya. Nah, teman-teman bisa memperluas pembelajaran ini di YouTube juga ada ya, tapi kebanyakan channel luar negeri ya. Namanya Derivative of Parametric Function teman-teman. Nah, di channel luar negeri itu walaupun berbahasa Inggris, tapi itu mudah diikuti teman-teman ya. Mengapa saya cenderung menganjurkan yang channel luar negeri? Karena di turunan fungsi parametriknya itu dibahas tentang turunan kedua dari fungsi parametrik. Sedangkan yang channel berbahasa Indonesia, orang Indonesia yang buat, biasanya hanya turunan tingkat satu dari fungsi parametrik. Kemudian ini turunan tingkat tinggi. Ya. Nah, turunan parametrik ini seperti apa, teman-teman? Misalkan kita punya dua fungsi, yaitu Y dan X. Y itu adalah fungsi terhadap variabel T, X juga fungsi terhadap variabel T. Ya. Disebut FT, GT ini nggak masalah. Ini menunjukkan bahwa si X ini adalah suatu fungsi terhadap T, Y juga. Nah, turunan pertamanya secara parametrik, ya, ini bagaimana? Ya, kita lambangkan dengan Y aksen atau turunan pertama dari Y, yang tidak lain kita tulis DY per DX. D per dx karena Y itu adalah fungsi berparameter T, X juga fungsi berparameter T, maka dy-nya ini kita jabarkan, turunan dy-nya adalah dy per dt. Lalu dx-nya menjadi pembagi ya, kita jabarkan juga karena X itu adalah fungsi terhadap variabel T, maka dx-nya adalah dx per dt. Nah, di sini tidak lain kalau kita coret di dt-nya itu kan dy per dx. Cuman karena si Y dan X itu punya parameter T, X juga punya parameter T, maka dy per dx-nya tidak berhenti sampai di sini. Tapi dijabarkan lagi menjadi dy per dt dibagi dx per dt. Ini bentuk turunan pertama, teman-teman. Ya. Kemudian turunan keduanya, nah turunan keduanya ditulis d pangkat 2y per dx kuadrat. Ini hanyalah notasi penulisannya, teman-teman ya. Teman-teman tidak usah memikirkan apakah ini D dikuadratin Y per DX kuadrat. Tidak, ini hanyalah penulisan saja yang menunjukkan bahwa turunan kedua dari Y atau turunan dari DY per DX. Nah, turunan dari DY per DX itu berarti turunan dari turunan pertama kan. DY per DX itu udah turunan pertama. Kalau diturunkan, cara penulisannya seperti ini. Ya, artinya turunan turunan dari DY per DX atau turunan kedua dari Y ya. Nah, untuk eh, D kuadrat Y per DX kuadrat turunan keduanya. Ini bagian pembilangnya agak beda polanya dengan turunan pertama ya. Nah, bagian pembilangnya kalau kita cermati di sini ya, yang atas ini adalah DY per DX diturunkan terhadap T, atau di sini kita tulis D per DT dari DY per DX. Ini ada typo ya teman-teman ya dari slide-nya ya. Yang benar adalah DY per DX lalu diturunkan terhadap T. Pembaginya tetap sama, pembaginya dx per dt.
Jadi ini di slide ini ada beberapa typo, teman-teman jangan bingung, ini sudah ada koreksinya kecil ya, walaupun kecil. Yang benar adalah D per DT dari D per DX per DX per DT. Di sini ternyata polanya tidak mengikuti yang turunan pertama. Kalau kita ikuti turunan pertama berarti D per DT dari DY per DT kan. Nah, tapi ini enggak. Malah keliru nanti kalau turunan keduanya adalah D per DT dari DY per DT. Jadi turunan keduanya, bagian pembilangnya ini adalah D per DT dari DY per DX, lalu pembaginya tetap sama, pembaginya DX per DT. Oke, kita masuk ke dalam contoh. Misalkan diketahui Y adalah fungsi 2T kuadrat ditambah 3T, X adalah fungsi yaitu 1 ditambah 2T. Maka bagaimana kita mencari turunan pertama dan turunan kedua? Ya, maka terlebih dahulu masing-masing kita cari fungsi Y turunannya terhadap T, fungsi X turunannya terhadap T. Ya, yang pertama dy per dt berarti ini kita turunkan 2 kalikan dengan 2 kalikan dengan T pangkat 2 min 1. Kalau turunan saya yakin teman-teman masih ingat di SMA ya, pangkatnya berkurang 1. Jadinya 4 kali T pangkat 1 ditambah 3T ya. Kemudian yang X ini kalau 1 itu diturunkan jadi 0 ya. 1 kalikan X pangkat 0. Kalau diturunkan berarti 1 kalikan dengan 0 kali X pangkat min 1. Kan ada pengalinya 0, berarti habis. Nah, 2T diturunkan jadi 2. Berarti kita sudah punya D per DT itu adalah 4T plus 3, DX per DT sama dengan 2. Nah, lalu bagaimana kita mencari dy per dx-nya? Kita tinggal masukkan rumusnya. Karena ini turunan pertama, ya, kita berarti yang pembilangnya dy per dt, penyebutnya dx per dt. Kita masukkan aja 4t plus 3 dibagi dengan dx per dt-nya 2. Langsung ketemu ya, 2t plus 3 per 2. Nah, kemudian turunan keduanya dari y, berarti kita tulis d kuadrat y per dx kuadrat. Ini cara penulisannya memang seperti ini ya, teman-teman ya. Bukan dy kuadrat per dx kuadrat. Ini memang aturan penulisan turunan kedua dari Y. Nah, di sini berarti pembilangnya itu adalah D per DT dari DY per DX. Ya. D per DT dari DY per DX. Nah, DY per DX-nya kita sudah punya, yaitu 2T plus 3 per 2. Berarti di sini pembilangnya adalah D per DT dari 2T plus 3 per 2. Artinya di sini 2T plus 3 per 2 diturunkan terhadap T ya. Lalu pembaginya kita sama dengan turunan pertama. Pembaginya DX per DT. DX per DT-nya itu 2. Berarti tinggal per 2. Nah, di sini diturunkan berarti 2T diturunkan 2. Ya. Sehingga hasilnya 2 per 2 sama dengan 1. Nah, gini ya teman-teman ya. Sehingga bagian yang turunan kedua dari fungsi parametrik ini pembilangnya adalah D per DT dari DY per DX. Ya, tidak seperti yang ini. Ini DY per DT. Kemudian, misalkan ini Y sama dengan cos T dan X sama dengan sin T ya. Kita hitung DY per DT-nya berarti turunan pertama dari cos T, yaitu min sin T. Hati-hati teman-teman. Kalau di sini nanti cos 2T berarti turunan dari cos 2T itu adalah min sin 2T kalikan dengan turunannya 2T. Kalikan dengan 2. Ini kebetulan kan sudutnya 1T. Berarti cuma dikali 1. Gitu. Kemudian ini dx per dt, turunan X terhadap T yaitu sin T diturunkan yaitu hasilnya cos T. Sehingga turunan pertamanya yaitu dy per dx itu adalah dy per dt dibagi dx per dt. Min sin T dibagi cos T hasilnya min tangen T. Boleh ditulis min TGT ya, atau min tan T boleh ya. Penulisan tangan boleh TG, boleh tan gitu. Kemudian turunan kedua teman-teman, turunan keduanya adalah D per DT dari D per DX. D per DX-nya kita sudah punya, yaitu min tangen T. Tinggal diturunkan terhadap T. Ya, D per DT dari dalam kurung min tangen T. Dibagi dengan, nah DX per DT-nya adalah cos T, sama ya, cos T. Nah, tangen itu, ya, kalau diturunkan, itu hasilnya secant kuadrat T. Nah, berhubung di sini min tangen T, minnya ikut ya. Jadi min tangen T diturunkan min secant kuadrat T. Kemudian dibagi dengan cos T. Nah, kita tahu bahwa seperkos T itu adalah secant T. Berarti ini sama saja min secant kuadrat T dikali dengan secant T. Atau sama dengan min secant pangkat 3T. Hati-hati teman-teman. Secant pangkat 3T tidak sama dengan secant T kuadrat ya. Secant pangkat 3T itu adalah secant T kali secant T kali secant T. Ya, kalau T kuadrat itu sudutnya yang dikuadratkan. Kalau secant T pangkat 3 itu adalah sudutnya atau T-nya yang dipangkatkan 3. Gitu. Kemudian ini kita masuk ke subbab turunan fungsi tingkat tinggi ya. Jadi fungsi itu adalah Y, tidak lain adalah fx ya. Teman-teman sudah tahu ya bahwa Y itu adalah fx. Nah, turunan pertama ditulis dengan dy per dx atau f aksen x ya, atau sama dengan Y aksen 1. Kemudian turunan kedua ditulis dengan
D kuadrat Y per DX kuadrat. Ini maksudnya turunan kedua ya, atau ditulis dengan F aksen 2X atau Y aksen 2. Turunan ketiga juga D pangkat 3Y per DX pangkat 3, atau ditulis dengan F aksen 3X atau Y aksen 3. Nah, atau bisa ditulis dengan seperti ini ya. Tapi ini typo juga ya. Ini kurang tanda dalam kurung, teman-teman. F dalam kurung 3 kemudian X ya sama dengan Y dalam kurung 3. Kalau seperti ini nggak ada kurungnya, nanti ambigu dengan Y pangkat 3 ya. Kalau merujuk ke sini, jadi turunan ke N itu adalah ditulis dengan D pangkat N Y per DX pangkat N, atau ditulis dengan sama dengan F pangkat kurung N ya, pangkat dalam kurung N X atau Y pangkat dalam kurung N. Maksudnya adalah turunan Y ke N ya. Kalau ini nggak dikurungi, nanti ambigu dengan Y pangkat 3. Jadi ini harusnya adalah F dalam kurung 3X, kemudian ini Y dalam kurung 3. Artinya turunan ketiga dari Y. Gitu teman-teman. Jadi ini merujuk ke sini harus ada kurungnya ya. Untuk membedakan pangkat dengan kurungnya. Pangkat dengan turunan. Nah, ini contohnya teman-teman. Turunan tingkat tinggi ya. Misalkan fx sama dengan 4x pangkat 3 min 5x kuadrat. Turunan pertamanya berarti dari sini diturunkan, berarti 4 kali 3 x kuadrat, 12x kuadrat. Min 5 kalikan 2 x pangkat 1, min 10x. Kemudian turunan kedua, berarti turunan kedua itu adalah turunan pertama diturunkan lagi. Turunan pertamanya ini ya. Berarti 12 kalikan 2, 24 kalikan dengan x pangkat 2 min 1. X pangkat 1. Min 10x diturunkan 10. Nah, turunan keduanya ini. Maksudnya ini adalah turunan kedua dari ini. Sama saja turunan pertamanya diturunkan lagi. Hasilnya turunan kedua. Kemudian turunan ketiga adalah turunan kedua diturunkan lagi. Berapa? 24x min 10. Ya, diturunkan lagi jadi 24. Nah, 24 itu sama saja 24 dikali dengan x pangkat 0. Ya, x pangkat 0 itu 1. Kalau ini diturunkan lagi berarti hasilnya 0 ya. Karena kena pangkat 0 dari x-nya tadi. Ya, berarti ini turunan fx ke n itu sama dengan 0 ketika n lebih besar sama dengan 4. Ketika turunan n ke n-nya itu lebih besar sama dengan 4 ya 0. Ini kurang tanda sama dengan ya. Karena n turunan ke 4 itu udah sama dengan 0. Apalagi turunan ke 5, 0 juga. Kemudian tentukan turunan keempat dari sin 2x. Ya, berarti sin-nya punya bentuk turunan apa, lalu kalikan dengan turunan dari sudutnya, teman-teman. Selalu seperti itu ya. Jadi yang pertama, Y aksen, turunan pertama dari Y, itu adalah turunan dari sin 2x, itu cos 2x, kalikan dengan turunan sudutnya, 2x diturunkan 2. Kemudian turunan kedua, ya, turunan keduanya berarti dari turunan pertama diturunkan lagi. Ya. Turunan pertama, turunan dari cos 2x itu adalah min sin 2x, ya. Sudah ada 2 nih, 2 dikali dengan min sin 2x, kalikan dengan turunannya 2x. Berarti min 2 kuadrat kalikan sin 2x. Jelas ya teman-teman ya. Jadi koefisien itu tetap, lalu cos 2x-nya diturunkan. Cos 2x diturunkan adalah min sin 2x kalikan turunan sudutnya. Berarti 2 dikalikan dengan min 2 kalikan dengan sin 2x. Ya, 2 kalikan min 2 kalikan sin 2x. Ketemunya min 2 kuadrat sin 2x. Lalu turunan ketiganya, ya dari sini diturunkan. Berarti turunan ketiganya adalah dari turunan kedua diturunkan lagi. Berarti ini min 2 pangkat 2 kalikan turunannya sin 2x itu adalah cos 2x ya. Kalikan dengan turunannya 2. Turunannya 2x. Kalikan dengan turunannya 2x. Berarti min 2 kuadrat kalikan dengan 2. Jadinya min 2 pangkat 3 cos 2x. Nah, ini turunan ketiganya. Dan turunan keempat, nah ini yang benar yang seperti ini ya teman-teman ya. Y pangkat dalam kurung 4. Maksudnya turunan Y keempat ya. Kalau tadi kan ada yang tertulisnya Y pangkat 4 ya. Nah, itu nanti rancu dengan pangkat 4 positif. Ini kan maksudnya turunan keempat. Nah, berarti turunan keempat ya adalah turunan dari turunan ketiga. Ini diturunkan lagi. Koefisiennya tetap min 2 pangkat 3 cos 2x diturunkan adalah min sin 2x. Berarti jadi plus ya. Berarti 2 pangkat 3 kalikan sin 2x kalikan turunannya 2. Oh, berarti jadi 2 pangkat 4 plus 2 pangkat 4 kalikan dengan sin 2x. Jadi turunan keempatnya ini. Kita harus merunut satu persatu ya. Turunan pertama, turunan kedua adalah turunan dari turunan pertama. Turunan ketiga adalah turunan dari turunan kedua.
Turunan keempat adalah turunan dari turunan ketiga. Hasilnya seperti ini. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Tentukan turunan ketiga ya dari fx sama dengan dalam kurung 2x plus 3 pangkat 4. Nah, ini ada yang keliru teman-teman ya, ada yang typo. Mulai di sini typo di sini. Ya, yang saya tandai ini. Di sini typo teman-teman. Yang benar hanyalah ini, tapi yang bagian kanan semuanya benar ya teman-teman ya. Jadi intinya turunan itu bagaimana sih? Turunan itu yang pertama turunkan pangkat terluar. Lalu yang dikalikan hasil turunan dari yang terdalam ya. Cara menurunkannya berarti gini. Yang pertama, turunan pertama dari dalam kurung 2x plus 3 pangkat 4. 4-nya kita taruh di sini, lalu kalikan dengan 2x plus 3, pangkatnya 4 kurangi 1. Jadi pangkatnya 3. Belum selesai sampai di situ. Kalikan dengan turunan di dalamnya 2x. Turunan di dalamnya 2x adalah 2. Kalikan dengan 2. Berarti turunan pertama adalah 8 kali 2x plus 3 pangkat 3. Kemudian yang turunan kedua, berarti dari turunan pertama diturunkan lagi. Nah, ini keliru di sini, teman-teman. Harusnya 8 dikalikan dengan 3, kalikan dengan dalam kurung 2x plus 3, pangkat 3 kurangi 1, pangkatnya 2. Ya. Berarti 24 kali 2x plus 3 kuadrat, kalikan turunannya 2x, 2. Hasilnya 48 kali 2x plus 3 kuadrat. Ini benar yang ini. Cuma tahapnya ini yang keliru penjabarannya. Nah, turunan ketiga bagaimana? D pangkat 3Y per DX pangkat 3. Turunan ketiga adalah turunan dari turunan kedua. Ini diturunkan lagi. 48 kalikan dengan 2, berarti 96, kalikan 2X plus 3 pangkat 1, kalikan dengan turunannya 2X. 96 kali 2, kalikan 2X plus 3. Hasilnya 192 kali 2X plus 3. Ya, ini penjabarannya keliru. 48 kalikan dengan 2, kalikan dengan 2X plus 3 pangkat 1, kalikan dengan 2. 2 dari mana ini? Turunannya yang ini. Ya, turunannya 2x gitu. Nah, kita lanjut. Carilah rumus umum turunan ke n dari fungsi y sama dengan x pangkat n, teman-teman. Nah, ini kita lihat di sini ya, teman-teman ya. Kalau x pangkat 3 itu adalah 3 kali x kuadrat ya, turunan pertamanya ya. Nah, turunan pertamanya berarti yang ini ya, n dikali x pangkat n min 1. Turunan kedua adalah turunan pertama diturunkan lagi. Berarti n dikali n min 1 kalikan dengan x turunan pangkat dari turunan yang pertama adalah n-1, berarti n-1 kurangi 1, n-2 ya. Berarti n untuk turunan kedua itu adalah turunan dari turunan pertama, yaitu n kalikan n-1 kalikan dengan x pangkat n-2. Kok min 2 dari mana? Ya dari turunan pertama itu kan pangkatnya udah n-1. Kalau diturunkan lagi berarti dikurangi 1 lagi pangkatnya, jadi n-2 gitu. Kemudian turunan ketiga, y aksen 3, itu berarti n dikalikan dengan n-1 kalikan dengan n-2 kalikan dengan x pangkat n-3 ya. Dari n-2 dikurangi 1 pangkatnya jadi n-3. Coba teman-teman, kalau kita cermati teman-teman. Kalau ini 3, turunan ketiga, berarti n-nya 3 kan? Ya, turunan ketiga, n-nya 3 ya teman-teman ya. Misalkan n-nya 3 gitu. 3 dikalikan dengan 3 min 1 kalikan dengan 3 min 2. Berarti sama aja 3 kali 2 kali 1. Terus X-nya pangkat berapa? X-nya pangkat 3 kurangi 3. X-nya pangkat 0. Oh, berarti kalau turunan ketiga, sedangkan eh, pangkatnya itu sama dengan 3. Ya. Jadi untuk X pangkat 3 diturunkan 3 kali, hasilnya adalah 3 faktorial. Ya. Kalau kita lihat 3 kali 2 kali 1 kali ke X pangkat 0 itu adalah 3 faktorial. Oh, dengan pola ini berarti untuk turunan ke N dari X pangkat N. Ya. Berarti N dikalikan dengan N-1 kalikan N-2 dikalikan dengan N-3 dan seterusnya pasti akan bertemu dengan pengali 3, 2, 1 seperti ini ya. Dan ujung-ujungnya adalah kalikan dengan X pangkat N min N. Oh, berarti kalau untuk turunan ke N dari X pangkat N itu adalah N faktorial. Polanya mengikuti ini ya tadi ya. Turunan ketiga dari kalau N-nya pangkat 3, misalnya, turunan ketiga dari kalau N-nya 3 atau X pangkat 3, berarti 3 dikalikan dengan 2 kalikan 1 kalikan dengan X pangkat 3 kurangi 3. X pangkat 0 ya. Berarti ini adalah turunan ketiga dari X pangkat 3 adalah 3 faktorial. Turunan ke N dari X pangkat N adalah N faktorial. Gitu ya. Kemudian carilah rumus umum turunan ke N dari fungsi Y sama dengan 1/X ya, atau X pangkat min 1 teman-teman. Nah,
Turunan pertamanya berarti Y aksen 1 sama dengan min 1 kalikan dengan X min 1 min 1 ya. Berarti X min 2. Turunan keduanya berarti min 1 kalikan dengan min 2 kalikan dengan X min 2 kurangi 1. Jadinya X pangkat min 3. Turunan ketiganya berarti min 1. Dari turunan kedua diturunkan lagi. Min 1 kalikan min 2 kalikan min 3 kalikan dengan X pangkat min 3 kurangi 1. Jadinya X pangkat min 4. Seterusnya, kalau diturunkan ke N, berarti akan terpola seperti ini. Min 1, min 2, min 3, seterusnya sampai dengan N. Sampai dengan min N, sorry. Ini kita lihat kalau turunan ketiga, dia min 1 sampai dengan min 3 ya. Tapi X-nya itu adalah min N, min 1 ya. Berarti kalau turunan ke N itu adalah min 1, min 2, min 3, seterusnya sampai dikalikan dengan min N, kalikan dengan X pangkat min N, min 1. Polanya seperti itu. Kalau kita lihat ini bagaimana? Ini kan min 1 kalikan dengan min 1 kali 2. Min 1 kali 3 ini ya. Sama aja ini kan min 1 kali 1, min 1 kali 2, min 1 kali 3, dan seterusnya sampai dengan min 1 kali N. Berarti ini adalah, kemudian 1 kali 2 kali 3 kali seterusnya sampai dengan kali N itu adalah N faktorial. Min satunya berarti kalau dikali sampai dengan N, min satunya itu adalah min 1 pangkat N. Nah, polanya jadinya seperti ini. Untuk turunan Y ke N itu adalah min 1 pangkat N kalikan dengan N faktorial kalikan dengan X pangkat N min 1. Nah, carilah rumus umum turunan ke N dari fungsi Y sama dengan E pangkat 1 plus 2X ya teman-teman ya. Nah, gimana? Masih ingat nggak untuk turunan eksponen? Tadi di awal sudah saya sebutkan. Turunan daripada turunan daripada E pangkat X itu tetap E pangkat X ya teman-teman ya. Namun lain, kalau misalkan E-nya pangkat 1 plus 2X teman-teman. Cara menurunkannya bagaimana? Turunan pertamanya berarti tetap ya, E pangkat 1 plus 2X, lalu dikalikan dengan turunan dari pangkatnya E. Turunan dari pangkatnya E adalah turunannya 2X, 2. Ya, jadi 2 kali E pangkat 1 plus 2X. Ini turunan pertama. Turunan keduanya berarti dari turunan pertama diturunkan lagi ya. Berarti 2 dikalikan dengan, gini aja. 2-nya tetap, 2 itu sebagai koefisien. Lalu E tetap 2 dikali E pangkat 1 plus 2X, kalikan turunannya 1 plus 2X. Berarti 2 kali 2 kali E pangkat 1 plus 2X. Ya, turunan kedua dari ini ya, turunan kedua dari ini berarti turunan dari turunan pertama. Turunan pertamanya sudah ini. Koefisiennya kita tetap ya, koefisiennya 2 kali E pangkat 1 plus 2X. Nah, ini kalau diturunkan tetap E pangkat 1 plus 2X dikalikan dengan turunan dari pangkatnya. Berarti E pangkat 1 plus 2X kalikan turunan dari pangkatnya, kalikan 2. Lalu koefisien tadi tetap dikalikan. Ya, gitu. Berarti turunan keduanya adalah 2 pangkat 2 kali E pangkat 1 plus 2X. Turunan ketiganya berarti dari sini, ya. Dari sini turunkan lagi. 2 pangkat 2 tetap, kalikan dengan E pangkat 1 plus 2X, kalikan dengan turunan dari pangkatnya E, kalikan dengan 2. Berarti jadinya turunan ketiganya adalah 2 pangkat 3 kali E pangkat 1 plus 2X. Sehingga turunan ke N dari bentuk ini adalah 2 pangkat N kalikan E pangkat 1 plus 2X, teman-teman. Ya, jadi turunan E itu adalah tetap E pangkat X, tapi kalau E pangkat 2X diturunkan, yaitu hasilnya adalah E pangkat 2X kalikan dengan turunannya 2X. 2 kali E pangkat 2X, gitu ya. Khusus untuk, apa namanya, khusus untuk eksponen seperti itu, teman-teman. Ya, kemarin ada seperti ini, teman-teman. Ya, ini hanya untuk menjelaskan dari mana sih asalnya ini, ya. Asalnya, apa namanya, turunannya A pangkat X, ya. Turunannya A pangkat X itu adalah A pangkat X ln A. Berarti turunan dari E pangkat X itu adalah E pangkat X ln E. Ln E itu sendiri adalah E log E. E log E adalah 1. Berarti turunan daripada E pangkat X itu tetap E pangkat X. Lain halnya kalau E pangkat 2X. Turunannya bagaimana? Ya tetap E pangkat 2X kalikan dengan turunan dari 2X. Turunan dari pangkatnya E-nya. Ya, kalikan dengan itu. Seperti tadi. Ya, turunan daripada A log X itu hasilnya 1 per X ln A. Ya. Berarti turunan dari E log X itu adalah 1 per X ln E. Lagi-lagi E ln E adalah 1. Berarti turunan dari ln X. Ya. Turunan dari ln X. E log E itu adalah ln X. Ya. Berarti adalah 1 per X, teman-teman. Turunan dari ln X adalah 1 per X. Turunan daripada A log X adalah 1 per X ln A. Ya.
Ya, dari hitung-hitungan ini sebenarnya untuk membuktikan bahwa ini ya, turunan daripada A log X itu adalah 1/X ln A, turunan daripada ln X adalah 1/X ya. Kemudian ini teman-teman, ini ln A ya. Saya perkecil dulu. Nah, ini ya. Ini tidak akan keluar di ujian, teman-teman. Ini hanya untuk menjelaskan asal muasalnya bilangan natural ya, teman-teman ya. Jadi bilangan natural itu terbentuk karena limit n mendekati tak hingga dari 1 plus 1/n yang dipangkatkan n ya. Hasilnya adalah 2,718 bilangan irasional ya, bilangan natural begitu. Bentuk lain dari bilangan natural itu seperti ini, limit x mendekati tak hingga dari 1 plus 1/x pangkat x, atau juga limit u mendekati 0 dari 1 plus u pangkat 1/u sama dengan e. Ini di video saya sudah menjelaskan secara rinci ya, di video yang sebelumnya, bab kemarin itu ada, silahkan disimak lagi. Di sini teman-teman tidak akan menghitung ini, tapi teman-teman hanya diajak untuk intro ya, intro dari mana sih asal-muasalnya e, oh ini dari sini. Nah, gunanya E itu apa, teman-teman? Lagi-lagi saya jelaskan ada kaitannya dengan kecerdasan buatan ya, untuk pengenalan wajah, mengaktifasi, menonjolkan fitur-fitur dari setiap wajah agar wajah itu bisa dikenali oleh komputer. Maka fitur itu harus ditonjolkan oleh suatu komputasi yang menggunakan fungsi aktivasi E pangkat X ya. Sehingga setiap fitur dari wajah pertama oleh komputer bisa dibedakan, bisa dikenali. Sehingga komputer bisa mengenali ini wajahnya saya, wajahnya misalkan wajahnya Mas Hafid, wajahnya teman-teman yang lain ya. Ada fitur-fitur tertentu yang ditangkap oleh komputer dan itu dikenali melalui fungsi aktivasi yang menggunakan E. Begitu, teman-teman. Ya, ini hanya untuk menjelaskan ini ya. Jadi teman-teman nanti ingat yang ini aja. Kesimpulannya adalah seperti ini. E pangkat X kalau diturunkan itu tetap E pangkat X. Ln X diturunkan adalah 1/X. Oh ya, untuk kelas IFB ya, kemarin sempat eh, di Spada ada yang kurang ya babnya ya. Itu sudah saya lengkapi, teman-teman. Kemudian ada tugas, nanti silahkan dicek lagi. Pertemuan setelah UTS itu ada yang saya perpanjang batas pengumpulan tugasnya. Tolong dikerjakan ya. Cara mengerjakannya secara estafet sama seperti biasanya, tapi waktu pengumpulannya saya perpanjang. Karena kemarin di Spada saya belum mencantumkan itu ya, pertemuan-pertemuan ya, yang setelah UTS ada yang kurang lengkap, sudah saya lengkapi, tapi dengan batas waktu pengumpulan tugasnya saya perpanjang. Sehingga teman-teman tolong dikerjakan tugasnya ya, supaya ada nilainya. Ya. Untuk latihannya apakah sudah ada yang mengerjakan, teman-teman? Ini. Ya, ini soal yang kemarin ya. Apakah sudah ada yang mengerjakan? Bagaimana? Belum semuanya Pak, baru beberapa. Oh ya, masih ada yang terhold ya. Waduh. Biasanya auto, sebentar. Biasanya auto ini, auto admit. Kok ini harus di admit ya? Yo, Mas Hafid belum masuk. Waduh, ketuanya malah belum masuk ya. Tidak apa-apa, teman-teman. Nanti rekamannya saya bagikan ya, teman-teman yang untuk kali ini presensinya nanti saya bantu semuanya hadir ya, teman-teman ya. Jangan khawatir. Ya, kita singgung sedikit. Saya tidak menuliskan dengan sketch ya, teman-teman ya. Kalau kita melihat seperti ini, bagaimana, teman-teman? Nah, Y sama dengan ln dalam kurung X pangkat 3 plus 4X pangkat 15 ya. Turunannya bagaimana? Kita turunkan aja. Kalau tadi ln X itu diturunkan adalah 1/X, berarti ini turunan pertamanya adalah 1/ini pangkat 15. Kemudian kalikan dengan 15 kalikan dengan dalam kurung X pangkat 3 plus 4X pangkat 14, lalu kalikan dalam kurung turunannya yang di dalam kurung ini. 3X kuadrat ditambah 4. Hasilnya itu. Kemudian kalau ini, ln pangkat 15 dari X pangkat 3 plus 4X, kita turunkan dulu aja ln-nya. Berarti 15 ln pangkat 14 kali X pangkat 3 plus 4X, lalu kalikan dengan turunan daripada ln ini. Turunan daripada ln ini itu adalah 1/X pangkat 3 plus 4X ya. Lalu kalikan dengan turunan di dalam kurung ini. Kalikan dengan 3x kuadrat plus 4x. Plus 4. Gitu, teman-teman. Kemudian ini juga
kalau diturunkan bentuknya pertama tetap E pangkat kosekan dalam kurung X kuadrat min 6X pangkat 3 ya. Kemudian kalikan dengan turunannya ini teman-teman. Turunan kosekan itu adalah min kosek ini kali kot X kuadrat min 6X pangkat 3 ya. Turunannya itu. Kemudian kalikan dengan turunan di dalam kurungnya ini. 2X min 18X kuadrat. Gitu teman-teman. Kemudian kalau ini juga sama seperti tadi ya. Pertama turunkan dulu 8 len pangkat 7 dari X kuadrat plus 2 per X kuadrat min 3. Lalu kalikan 1 per ini ya, kurung ini. Lalu kalikan turunannya ini menggunakan fungsi UV. U aksen V min U kali V aksen per V kuadrat. Terakhir gitu. Jadi turunannya adalah bertahap dari yang terluar, kalikan turunan terdalam, kalikan turunan terdalam sampai habis sudah tidak ada yang diturunkan ya. Gitu teman-teman ya. Nanti silahkan dikerjakan secara estafet teman-teman. Ini pilih salah satu, nanti ada beberapa teman yang soalnya sama ya, karena jumlah soalnya cuma sedikit. Ya sambil dipahami. Lalu yang arksin bagaimana? Ya tetap sama. E pangkat X itu kalau diturunkan tetap E pangkat X, berarti turunannya adalah E pangkat arksin X kuadrat plus 1. Lalu kalikan bentuk arksin X kuadrat, arksin ini punya turunan ya. Bentuknya turunan siklometri. Bentuknya seperti ini teman-teman. Ya ini ya. Nah, nanti tinggal masukkan ke rumus ini aja. Berarti 1 per akar 1 min ini diganti dengan X kuadrat plus 1 ya. Kalikan dengan turunannya X kuadrat yaitu 2X. Mana tadi? Ini ya. Berarti ini tetap E pangkat arksin dalam kurung X kuadrat plus 1 kalikan dengan turunannya ini bentuknya 1 per akar 1 min X kuadrat. X kuadratnya diganti ini kalikan turunannya yang di dalam kurung ini 2X gitu tadi. Itu teman-teman. Ya saya cuma awangan, nanti teman-teman latihan ya sambil melihat bab ini ya untuk belajar ya. Mungkin itu teman-teman, kita kurang 3 menit lagi ya sepertinya ya dari Zoom-nya ya. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Oh ya, saya beritahukan kebetulan untuk minggu depan saya mulai tanggal 7 sampai 11 ini mengikuti acara studi banding bersama hampir semua dosen di jurusan informatika ya, insya Allah ke Malaysia dan Singapura, sehingga untuk kuliah minggu depan ini saya menggunakan rekaman ya teman-teman, belajar secara mandiri dari rekaman yang saya berikan dan juga materi yang saya berikan di Sepadah teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup ya teman-teman. Jadi meskipun materi itu saya berikan di rekaman, tapi di rekaman saya berusaha apa yang saya bicarakan di situ saya sampaikan dengan sejelas-jelasnya. Apabila ada yang kurang jelas, nanti teman-teman bisa menanyakan di grup. Ya, gitu ya teman-teman ya. Untuk minggu depan kita online kan ya. Ya, sebelum kita akhiri, adakah tambahan atau pertanyaan mungkin? Atau apa yang ingin disampaikan? Tidak ada? Tidak, Pak. Baik, terima kasih. Ya, Mas Hafid tadi ternyata ini ya, white English ya tadi ya. Waduh, saya keasikan menerangkan sehingga Anda belum saya admit. Tapi tidak apa-apa, nanti rekaman akan saya berikan ya. Teman-teman yang kuliah maupun yang belum sempat ikut kuliah Zoom ini akan presensinya akan saya bantu semua ya. Saya hadirkan semua, saya anggap hadir gitu. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua ya. Selamat belajar, tetap semangat. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan selalu dimudahkan segala urusannya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan dan tambahan, mungkin kita akhiri. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam terima kasih. warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Pak. Terima Makasih kasih, banyak, Pak. Ya. Pak.